Sering diberi rumus ini di listrik AC. Kalau disuruh hafal dan selesai, tapi jarang sekali ada yang benar-benar bertanya, sebetulnya rumus ini datang dari mana? Apakah ini rumus ciptaan insinyur listrik atau ini rumus khusus yang terpisah dari matematika? Jawabannya agak mengejutkan bagi yang suka mistik sains. Rumus segitiga daya ini murni hasil trigonometri segitiga siku-siku. Dan video ini kita akan bongkar asalnya pelan-pelan dari nol supaya kamu tidak lagi menghafal tapi memahaminya. Dalam listrik arus bolak-balik ada 3 jenis daya utama. Yang pertama, daya aktif dengan P. Ini adalah daya yang benar-benar dipakai untuk bekerja, misalnya untuk memutar kipas, menyalakan lampu, atau menghidupkan motor listrik. Satuannya adalah watt. Yang kedua ada daya reaktif, disimbolkan dengan Q. Daya ini tidak berubah menjadi kerja, dia hanya bolak-balik yang tersimpan dan dilepaskan oleh induktor dan kapasitor. Satuannya adalah watt. Yang ketiga daya semu, disimbolkan dengan S. Ini adalah gabungan dari daya aktif dan daya reaktif. Satuannya adalah volt ampere. Jadi singkatnya, P itu adalah benar-benar yang terpakai, dan Q itu yang hanya mondar-mandir, dan S itu daya total yang terlihat oleh sistem. Sekarang muncul pertanyaan logis, kenapa P, I, dan S tidak sengaja dijumlahkan saja? Kenapa malah digambar segitiga? Jawabannya di sudut fase antara tegangan dan arus. Pada beban resistif murni, arus dan tegangan fase, tidak ada daya reaktif. Pada beban induktif atau kapasitif, arus dan tegangan tidak sejajar. Inilah muncul daya reaktif. Secara faktor, daya aktif berada di sumbu horizontal, daya reaktif berada di sumbu vertikal. Daya semu adalah hasil faktor gabungan antara keduanya. Jika digambarkan, hasil otomatis berbentuk segitiga siku-siku. Alasnya adalah intinya adalah sisimirnya adalah S. Sekarang kita tinggalkan dunia listrik sebentar, masuk ke dunia trigonometri dasar. Dalam segitiga siku-siku kita mengenal cosino, cos, C, sisi samping. Bagi sisi selanjutnya sinus, CV sama dengan sisi depan. Bagi sisi miring, selanjutnya tan V sama dengan sisi depan. Bagi sisi ini samping. Sekarang kita cocokkan dengan segitiga daya. S adalah sisi miring, G adalah sisi depan, B adalah sisi samping. Maka secara otomatis berlaku sin cos I per S dan Q per
S hanya Q for Sampai tahap ini kita belum pakai satupun rumus listrik. Ini 100% rumus segitiga segi. Sekarang kita turunkan rumus segitiga daya satu per satu dari cos P sama dengan per S dikalikan kedua dengan ruas S P sama dengan S cos P. Ini adalah rumus daya aktif. Sekarang dari sin P sama dengan Q per S kalikan dengan ruas S P sama dengan S sin P. Ini adalah rumus daya reaktif. Sekarang kan P Q per T. Hasil ini langsung menunjukkan perbandingan Q terhadap T. Karena segitiga ini segitiga segitiga, maka otomatis berlaku S kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah I kuadrat. Ini bukan rumus listrik, ini teorema Pythagoras yang kamu pelajari sejak SMP. Sekarang kita bisa simpulkan secara fisika. Jika cos P semakin mendekati 1, maka P semakin besar. Jika sin P semakin besar, maka P semakin dominan. Jika tan P besar, berarti sistem bocor daya reaktif. Itulah mengapa dalam industri sering dilakukan perbaikan faktor daya, karena yang diinginkan adalah P besar dan P kecil. Semua ini bisa dipahami hanya dari hubungan segitiga dan trigonometri. Kesimpulannya sangat sederhana. Segitiga daya bukan konsep baru. Rumusnya bukan hasil hafalan ajaib. Seluruhnya turunan langsung dari perbandingan trigonometri segitiga segi-segi. Jika kamu paham segitiga, kamu tidak perlu menghafal rumus segitiga daya. Rumus itu akan muncul sendiri secara logis.